Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Narmi dengan NIM 210208501009, kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Haja Syamsidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang telah mewadahi kami untuk memaparkan hasil analisis kami terkait kasus-kasus tentang perkembangan peserta didik yang terjadi di sekitar kita. Adapun judul yang saya angkat kali ini ialah Remaja Putus Sekolah Karena Faktor Percintaan. Alasan saya mengangkat kasus tersebut karena belakangan ini mengalami kenaikan yang signifikan khususnya selama masa pandemi COVID-19. Bahkan jumlah kenaikannya lebih dari 100% dibandingkan dengan kasus serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, tepatnya di tempat saya tinggal, mengatakan jumlah kasus pernikahan dini selama 2 tahun terakhir, yakni Januari 2020 hingga sekarang, tercatat mencapai 100 pengajuan dispensi nikah, dan salah satunya ialah tetangga saya. Jika suatu bangsa ingin maju, maka kualitas sumber daya harus ditingkatkan. Untuk itu, semua anak usia sekolah harus mengenyam pendidikan. Namun, itu tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia saat ini, di mana masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Adapun pokok bahasan yang akan saya paparkan kali ini ialah yang pertama kronologi kasus, yang kedua teori yang mendukung, ketiga estimasi solusi, dan keempat kesimpulan. Masuk pada pokok bahasan pertama yaitu kronologi kasus. Dua anak ini merupakan teman sejak SMP dan melanjutkan ke SMA yang sama pula, dan mereka mulai berpacaran sejak kelas 2 SMA. Selama SMA, model berpacaran mereka tidak begitu terlihat karena dari pihak si perempuan masih terus dalam pantauan orang tuanya. Setelah lulus, si perempuan melanjutkan kuliahnya ke kota dan si laki-laki bekerja. Karena lingkungan si perempuan terbilang baru dan bebas, maka makin seringlah ia bertemu dengan sang pacar, yang mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam seks bebas yang mengakibatkan si perempuan hamil di luar nikah. Setelah mengetahui bahwa dirinya hamil, banyak usaha yang dilakukan untuk menggugurkan kandungan tersebut. Namun nihil, usahanya tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya dia memutuskan untuk memberitahu orang tuanya. Dan dari perbincangan keluarga yang cukup panjang, ditarik kesimpulan bahwa si anak harus berhenti kuliah dan menikah. Masuk pada pokok bahasan kedua, yaitu teori yang mendukung. Di sini saya membagi pokok bahasan ini menjadi dua, yaitu yang pertama faktor penyebab dan yang kedua dampaknya bagi peserta didik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah ialah yang pertama keluarga. Kegagalan fungsi keluarga dalam memainkan perannya sebagai tempat awal kehidupan remaja merupakan faktor marak terjadinya perilaku seks pranikah di kalangan remaja. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sudarsono tahun 2004, mengatakan bahwa seks bebas atau seks pranikah berawal dari kenakalan remaja. Sedangkan kenakalan remaja sendiri berawal dari gagalnya pendidikan dalam keluarga. Kemudian yang kedua, pergaulan bebas. Pergaulan bebas bisa dilihat dari cara berpacaran remaja. Remaja pada umumnya memiliki pemikiran yang cenderung labil dan keinginan untuk mencoba berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Remaja memasuki usia subur dan produktif, artinya secara fisiologis telah mencapai kematangan organ-organ reproduksi, baik remaja laki-laki maupun remaja wanita. Keadaan remaja yang masih labil dan ingin mencoba melakukan banyak hal menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan bebas. Pada pandangan ini, seringkali remaja berpandangan bahwa masa pacaran merupakan masa di mana seseorang boleh mencintai maupun dicintai oleh kekasihnya. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Salah satu alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini adalah internet, smartphone, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain-lain.
Penggunaan smartphone yang tidak dikontrol dengan baik membuat alat canggih ini sering disalahgunakan oleh remaja untuk hal-hal negatif, seperti menyimpan foto-foto atau video porno, dan juga digunakan sebagai alat yang memperlancar komunikasi dengan lawan jenis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti melakukan fitur video call dengan menggunakan pakaian yang minim sehingga menimbulkan dorongan seks pada remaja. Yang keempat, religius. Dalam faktor religiusitas, orang yang taat beragama dalam keadaan apapun selalu dapat menempatkan dan mengendalikan diri agar tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hatinya selalu ingat Tuhan, sebab mata Tuhan selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Dalam kasus ini, anak yang kurang dalam pemahaman agamanya akan sulit mengendalikan diri dan mudah terjerumus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kemudian, dampak dari putus sekolah akibat kasus percintaan. Yang pertama, dampak pendidikan. Pada konsekuensi terhadap pendidikan, remaja yang hamil dan telah menghamili biasanya akan dikeluarkan dari sekolah atau dikeluarkan oleh pihak sekolah atau DDO. Hal ini dilakukan karena pihak lembaga pendidikan tidak mau kalau nama baik sekolahnya tercemar. Kemudian yang kedua, dampak psikologis. Pada konsekuensi psikologi, orang tua yang anaknya hamil akan menanggung rasa malu. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, jalan terbaik adalah segera menikahkan anaknya yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Orang tua akan merasa sangat malu pada masyarakat karena menganggap dirinya tidak berhasil dalam mendidik anak. Kemudian yang ketiga, dampak sosial. Beberapa remaja yang mengalami kehamilan pranikah juga menyebabkan hubungan dengan orang tuanya menjadi tidak harmonis. Hal itu dikarenakan kekecewaan dari orang tua yang telah membesarkan dan menyekolahkan anaknya dengan harapan agar bisa mendapatkan kesuksesan, harus berakhir karena kehamilan tersebut. Kemudian yang keempat, dampak ekonomi. Sebagai orang tua, tentunya remaja harus bertanggung jawab untuk memberi pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Namun, remaja yang putus sekolah akan kesulitan dalam menemukan pekerjaan. Masuk pada pokok bahasan ketiga, yaitu estimasi solusi. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak dan merupakan pendidik pertama bagi seorang anak. Perhatian serta pengawasan orang tua terhadap anak dapat mengurangi terjadinya fenomena hamil di luar nikah. Selain itu, komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak menjadikan anak lebih terbuka kepada orang tua. Selain itu, implementasi nyata yang bersentuhan langsung dalam pencegahan kasus remaja putus sekolah akibat hamil pranikah ialah melalui pendidikan seks di sekolah. Pendidikan seks merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah penyalahgunaan seks, khususnya untuk mencegah dampak-dampak negatif yang tidak diharapkan seperti kehamilan di luar nikah, penyakit menular atau PMS, depresi, dan perasaan berdosa. Penanaman nilai-nilai keagamaan sangat penting untuk menguatkan iman sebagai kontrol bagi remaja dalam berperilaku. Pendidikan agama sejak dini sangat penting diberikan kepada anak melalui orang tua. Pengenalan agama dapat dimulai sejak anak masih dalam kandungan berdasarkan cara-cara tertentu dalam setiap agama. Kemudian masuk pada pokok bahasan keempat atau yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari hasil analisis yang saya lakukan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi remaja putus sekolah akibat dunia percintaan, yakni dimulai dari keluarga yang tidak harmonis, lingkungan yang menyebabkan remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas, kurangnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini pada diri remaja, serta didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengakibatkan banyak remaja kecanduan menggunakan handphone, yang mana dari semua faktor tersebut akan berdampak pada pendidikan, psikologi, sosial, dan ekonomi remaja tentunya. Jadi melalui analisa kali ini disarankan kita sebagai calon orang tua, calon guru untuk menyiapkan bagaimana menjadi orang tua yang bijak, dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan anaknya dan memberikan binaan religius kepada anak sedari dalam kandungan. Serta sebagai guru jadilah pendidik yang mampu melakukan pembinaan dan pendidikan tentang bahaya seks kepada peserta didik.
Itulah tadi hasil analisis saya terkait kasus remaja putus sekolah karena faktor percintaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.